Aku terlahir dengan mata spiritual, bisa melihat takdir dan mengubah nasib. Sayangnya, terlalu banyak menyelamatkan orang membuatku terkutuk. Hari ini adalah hari untuk menghilangkan kutukan itu. Kuharap orang yang Zihan bayar adalah tubuh yang murni yang, kalau tidak, aku akan mati. Bosku, semua foto keluarga terhormat ada di sini, silakan dilihat. Pergi. Tapi cepat pergi. Yoer, kamu tidak mau menikah dengan wanita. Bagaimana kamu bisa memberikan keturunan untuk keluargaku? Tidak punya anak, itu sudah takdir. Kamu tidak memberi harapan sedikit pun untuk ibumu. Waktumu tidak banyak lagi. Saat mencari uang, jangan setengah-setengah. Zihan memberiku orang lumpuh, terlalu asal-asalan. Memang dia bisa membantuku menghilangkan kutukan dengan tubuh yang murni, tapi tubuhnya terlalu lemah, tidak bisa menanggung nasib yang berat. Akhirnya dia sakit-sakitan dan mati muda. Kamu tahu aturannya, kan? Kamu ambil uangnya, hilangkan sial untukku. Mengerti? Kamu ngomong apa sih? Bebek ini bisa main peran-peranan CEO yang galak. Pergi. Susah payah mencari tubuh yang murni untukmu. Linran, kamu kemana? Kalau kutukan tidak segera dihilangkan, akan terlambat. Kakak. Nggak nyangka meskipun cacat, tapi kalau urusan wanita, lumayan garang juga ya. Eshe, kamu terlalu memujinya. Orang sampah seperti dia gak bakal bisa. Tubuh sampah seperti kamu, masih berharap bisa bikin wanita hamil? Jangan mimpi. Eo. Tanda tangani surat warisan ini dengan baik. Masih melawan? Tenang saja. Meskipun kamu punya anak, selama aku ada, dia tidak akan hidup. Dashau. Penyakitmu juga tidak akan bertahan sebulan lagi. Lebih cepat serahkan warisan. Biar mati tenang. Kalau aku tidak menyerahkan, Kakak, kamu ini. Hanya mulutmu yang paling keras di seluruh tubuh. Hari ini, kamu harus menyerahkannya, mau tidak mau. Lebih baik bekerja sama sejak awal, ayo. Ershao, kamu tidak apa-apa? Kasihan sekali. Dan dia, kap jempolnya. Berisik sekali. Siapa lagi perempuan jalang ini? Dia adalah sepupuku. Aku tidak punya adik seperti kamu, jangan sok akrab. Linran. Ketika diusir dari rumah, kupikir kamu punya kemampuan. Ternyata keluar untuk menjual diri. Bintang sial dan orang yang tidak berumur panjang. Kalian berdua benar-benar cocok.
Katakanlah, kakak. Setidaknya sebelum kamu mati. Bersenang-senang sebentar, lebih baik kamu menandatangani ini. Tanda tangan. Mengingat kita pernah bersaudara. Aku mungkin bisa memberimu pemakaman yang megah. Sepupu, kamu benar-benar hebat. Aku akan segera meminta wartawan menulis berita. Direktur Gu mati karena kelelahan, bahkan sebagai hantu tidak lupa bersenang-senang. Kalian ingin membunuhnya? Dia harus mati hari ini. Aku menyarankan kamu tenang dengan nasib sial seperti kamu di hadapannya. Bukankah itu seperti semut? Kapan aku bicara, perempuan jalang ini berani menyela? Sampah masih ingin menyelamatkan kecantikan. Linran, kamu berani memukul Ershao? Memukulmu hanya hal sepele. Cepat bunuh dia. Tunggu sebentar. Dia bangkit. Dia menyelamatkanku lagi. Ershe, bukankah kamu bilang Direktur Gu sekarat? Aku tidak tahu, ini seperti melihat hantu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kamu lihat? Sempasiran Jia. Gu Tingzi, meskipun aku hampir mati, aku bisa membawamu ke neraka. Coba saja. Bos Gu, maaf aku terlambat. Pergi. Kalian belum pergi? Bosku, kakakmu. Hanya sementara, dia tidak akan bertahan lama. Bosku. Sedikit cinta tak cukup ubah takdirnya. Dia tetap tak bisa hindari kematian. Aku coba periksa. Kau bukan dari mereka. Tentu saja bukan. Mereka tak tahu malu, moralnya runtuh. Mana mungkin aku satu golongan dengan mereka? Kalau gitu kita nikah. Apakah kamu? Nikah dengan aku. Jadi wanita aku. Semua ini jadi milikmu. Kau pikir diri siapa? Baru sekali tidur langsung minta nikah? Mimpi kali. Nona, kau sudah berhubungan dengan Bosku. Aku bayar kok. Aku ingatkan, jangan mau numpang hidup. Cari tahu. Siap. Tubuhnya rusak begitu masih kuat, dasar lelaki anjing. Kalau gitu kita nikah. Halo, Ran, kau mati di mana? Masih sempat hilangkan sialnya? nangis apaan? Semalam kau carikan aku lelaki mau mati. Aku aja belum nangis. Apa? Lelaki mau mati? Aku sama lelaki di hotel. Nungguinmu semalaman belum pergi. Lihat fotonya. Zihan. Kayaknya aku salah tidur lelaki.
Cucu-cucu, akhirnya angkat telepon. Ada apa? Masih aja makan? Kau udah buat masalah besar. Cuma foto ranjang jadi trending, bukan masalah besar. Yang penting trending? Yang penting kau ganggu Raja Neraka Hai Cheng. Terus kenapa? Kenapa? Guang Yo karena udah gak lama hidup. Jadi gila banget, terakhir kali yang ganggu dia. Udah hancur keluarganya, apalagi kau sampai nekat. Nekat ceduring dia. Aku tidurin dia malah nyelamatin dia, orang lain udah mati. Dia harusnya terima kasih. Kamu. Sudah, aturan dunia, siang jangan bicara malam. Dia harus paham, ada akun Weibo gak? Enggak, sebelum nasib sialmu hilang, banyak batasan. Tidak bisa menerima banyak pesanan, semuanya dari mulut ke mulut. Kamu daftar saja, buat postingan. Tag Guang Yo, bilang saja. Dokter kecil sudah keluar, menerima banyak pesanan. Kamu masih ingin dapat uang darinya? Pikiranmu harus lebih terbuka. Harus pasang iklan kecil, kan? Kepalamu benar-benar keras, berani cari uang darinya. Untuk pria, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nyonya, tuan muda. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Keluargaku adalah keluarga terhormat. Di tanganku, akan punah, aku minta maaf pada suamiku. Aku tidak punya muka lagi menghadapi leluhur keluargaku. Ibu. Ini sudah yang ke-10 kalinya bulan ini. Joer. Ibu kehilangan suami di usia pertengahan. Dengan susah payah membesarkanmu. Sekarang, langit ingin mengambil nyawamu. Tidak meninggalkan sedikit pun keturunan untukku. Apa artinya ibu hidup lagi? Lebih baik mati saja. Ibu, kamu sudah punya menantu perempuan. Jangan tahan aku, biarkan aku mati. Apa katamu? Tuan muda sudah bersama Nyonya muda. Benarkah? Cepat bawa menantu perempuanmu pulang, biar ibu lihat. Dokter kecil baru saja mentek tuan muda, bilang mau mengobatinya. Apa dokter kecil atau bukan, semuanya penipu. Alamat Nyonya muda. Ayo, Itu, cari dokter kecil atau Nyonya muda? Tentu saja, jemput nyonya muda pulang, cepat. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bukan mimpi. Oh ya, beritahu semua orang, aku ingin memperkenalkan menantuku. Ke seluruh orang di Hai Cheng, cepat. Hang lagi, Ran, bagaimana aku bisa menerima pesanan? Siapa yang bayar deposit duluan, dia yang diobati, ada kepercayaan baru ada cinta. Antar manusia harus ada hubungan sebab akibat. Jodoh, masuk akal, aku saring dulu. Astaga, itu bukan Guang Yo, kan? Ran, kita bertemu lagi. Tidak terlalu akrab, panggil saja Nona Lin. Tuan Bu, kamu ini. Melamar. Tuan Bu, bercanda sekali. Aku masih ada urusan. Aku tidak bisa menemani. Ran sepertinya lupa, kita akan menikah. Tuan Bu, sekarang ini masyarakat hukum, kamu seperti ini. Tidak baik kan? Kamu memberi aku, orang yang hampir mati. Bicara tentang hukum. Lalu kamu mau bagaimana? 2 pilihan, 1.
Pulang bersamaku. Sembuhkan penyakitku. 2. Menikah denganku, punya anak. Untuk mewarisi hartaku. Hitunganmu sudah kelihatan, aku tidak dapat keuntungan sedikit pun. Apapun yang kamu pilih. Ini. Semua untukmu. Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Kalau begitu tunggu aku mati. Kamu ikut dikubur. Di alam baka. Jadi pasangan yang mesra. Tidak bisa terima kalah ya. Tidur sekali denganku, langsung nempel. Itu kan pertama kaliku. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Diam. Astaga, apa yang ku dengar, kata-kata yang tidak pantas, terlalu mengejutkan. Pilih. Mengobati ya, baiklah. Orang bodoh yang tidak mau dapat uang. Zihan menerima. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kenapa belum kembali? Naonya. Cepat sambut, selamat datang pulang Nyonya muda. Ini standar keluarga kaya, pantas orang terkaya di Haijeng. Linran, menantu. Anak ini. Halo tante. Wah, panggil apa tante? Panggil mama. Ran, mama tidak tahu kesukaanmu. Jadi setiap gaya dibelikan, lihat suka tidak. Tidak perlu, aku punya baju. Apa yang kamu bicarakan? Masuk keluarga gu kami. Mana ada yang beli baju pakai uang sendiri? Bawa semua ke kamar Nyonya muda. Baik. Duduk dulu, ngobrol sambil duduk. Ran, mama ada di Hotel Bintang Langit. Sudah siapkan pesta untukmu. Aku akan umumkan. Kamu adalah menantu pertama keluarga gu. Sebenarnya tidak perlu. Aku dan Guang Yo dia. Mama mengerti. Kondisi Wang Yo seperti ini. Tidak tahu bisa bertahan sampai kapan. Kalau kamu tidak mau dengannya. Aku juga paham. Tante, jangan nangis. Aku tidak menolaknya. Baik. Aku pergi. Aku pergi saja. Nah, jededong. Aku juga agak lelah. Kalian naik ke atas dan istirahatlah. Ayo, Ran. Kamarmu sudah sampai. Istirahat yang baik. Dasar keras kepala, masih 0. Penyakitmu, aku harus cari cara lain. Baik. Kalau begitu, selamat malam. Bosku, Anda benar-benar tidak mau istirahat bersama Nyonya muda? Banyak mulut kamu. Dokter kecil ini bisa menghidupkan orang mati, baru saja posting, langsung trending. Nomor 1 di hot search. Mencari pengobatannya terlalu sulit. Sayang. Penyakit jantung Wanro, kanker ayah. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Coba pikirkan lagi. Aku sudah transfer 100 juta duluan. Tinggal tunggu kabar. Ayah. Dokter kecil ini hanya lihat nasib, bukan uang. Jangan-jangan ada yang sengaja mention yang Master Gu. Untuk cari masalah? Tidak mungkin. Akun yang posting sudah aku cek. Ada Balasan. Besok jam 10 pagi, Hotel Bintang Langit.
Dokter kecil, terima pasien sesuai nasib. Cepat. Ambil ginseng liar berusia 1000 tahun yang sudah lama kita simpan. Cari dan bawa sini. Baik. Wanro, besok sampai di Hotel Bintang Langit. Kamu harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Di Haicheng, kamu bisa menyinggung siapa saja. Kecuali terhadap si Dewi kecil. Kendalikan sifatmu. Ah, tenang saja ayah. Aku butuh dia untuk menyelamatkan nyawaku. Baik. Ayah terlalu berlebihan. Semakin tua semakin penakut. Dia khawatir aku akan menyinggung si Dewi kecil. Padahal aku bahkan sulit menemukan jalan untuk bertemu dengannya. Mana mungkin aku berani mengganggunya. Si Dewi kecil ini sifatnya aneh. Paman pasti hanya ingin yang terbaik untukmu. Ayo pergi. Aku memilih 3 orang secara acak. Kenapa perempuan hina ini ada di sini? Pergi. Sudah kasih alamat mereka. Sudah, janjian jam 10. Bawa mereka langsung ke aku nanti. Aku masih harus pergi. Ke pesta keluarga Gu. Cepat sekali masuk peran sebagai nyonya muda Gu. Jangan-jangan kamu mulai suka. Guangzhou, Mana mungkin? Kamu tahu berapa nilai cintanya padaku? berapa? 0. Lebih bulat dari telur bebek. 0. Besi yang kubakar pun lebih cepat panas darinya. Ini terlalu keterlaluan. Dia memang tidak punya hati. Nilai cinta dihitung dari cinta, kebaikan, dan kepercayaan. Ini berarti dia tidak tertarik padamu, juga tidak percaya. Bahkan tidak punya sedikit pun kebaikan. Jadi, dia memang pria yang dingin. Ayo pergi. Nanti aku carikan yang lebih baik untukmu. Bisnis tubuh ini sampai merambah ke Hotel Bintang Langit. Jia, bisnis apa yang bisa dia lakukan? Bisnisnya tidak biasa. Jia. Cukup tidur dengan pria. Semalam bisa dapat ribuan. Hahaha, omong kosong. Kamu berani, aku akan cabut mulutmu. Zihan, jangan dengarkan mereka. Ayo pergi. Berhenti. Hotel Bintang Langit ini adalah hotel terbesar di seluruh kota Hai. Kalian yang berbisnis tubuh, cepat minggir. Linran adalah nyonya besar keluarga Gu. Beraninya kau mengatur-atur Jia. Apa yang lucu? Bisnis tubuh begini. Mimpi masuk keluarga kaya? Linran, jangan-jangan kau pikir setelah tidur dengan Tuan Gu, langsung bisa jadi nyonya muda Gu? Masa sih? Wong kau yang sudah lama tidur dengan tuan kedua Gu. Pintu keluarga Gu saja belum bisa sentuh. Kau. Lin Ran. Jangan berantem dengannya. Kita harus cepat temui tabib ajaib. Kalian sampah-sampah ini mana pantas dilihat tabib ajaib? Apa maksudmu? Kau kenal tabib ajaib? Ayah, orang jualan daging macam mereka mana mungkin kenal tabib ajaib? Sombong banget. Menghina Linran. Sama saja dengan menghina tabib ajaib. Tangguh ayane Zibno. Wah, jangan-jangan Linran itu tabib ajaib? Kalau begitu, aku ini pasti Dewi Surga dong. Lin Ran. Cepat minggir. Kalau aku nggak mau, Paman Lin, nggak usah banyak bicara. Satpam. Bawa mereka pergi. Siapa yang berani? Ibu, kenapa ibu datang? Kau memanggilku apa? Naonya. Tidak mau jelaskan. Apa yang terjadi ini? Ini semua gara-gara perempuan ini. Entah pakai sihir apa. Bisa tidur semalam dengan kakak. Sekarang malah ngotot. Minta keluarga Gu bertanggung jawab. Aku baru mau usir dia. Soalnya takut. Merusak reputasi kakak. Sejak kapan urusan keluarga Gu? Jadi urusan anak haram sepertimu?
Nyonya Gu, Tingzi hanya khawatir. Ibu tertipu perempuan ini. Niatnya baik. Aduh, Nyonya Gu, anakku juga tidak salah apa-apa. Ibu, keterlaluan. menantu tertua keluarga Gu dipermalukan di luar. Harus diam saja seperti kura-kura? Menantu tertua? Astaga, jangan-jangan perempuan ini benar-benar Tenenggan Tuan Gu? Tapi lihat gaya berpakaiannya nggak mirip. Bukankah dikatakan bahwa putra tertua keluarga Gu sudah sakit parah dan tidak akan lama lagi hidupnya? Apakah ini Nyonya Gu, si ahli pengobatan kecil yang diundang oleh putra tertua Gu? Dia sama sekali bukan ahli pengobatan kecil, kalian semua ditipu. Nyonya Gu, apakah dia bilang bisa menyelamatkan putra tertua Gu? Ran. Kamu ahli pengobatan kecil? Tentu bukan, dia cuma penipu. Kalau tidak percaya, tanya orang tuaku. Benar, Nyonya Gu, Lin Ran kelakuannya tidak baik, kehidupan pribadinya berantakan. Sudah lama kami usir dari keluarga Lin. Di masyarakat, dia belajar berbagai trik penipuan. Jangan sampai tertipu olehnya. Lin Ran, cepat berlutut dan minta maaf pada Nyonya Gu. Minta maaf. Aku tidak perlu berpura-pura jadi ahli pengobatan kecil, tapi aku benar-benar bisa menyelamatkan Gu Wangyo. Kamu masih berani membantah di sini? Kenapa, putra kedua Gu? Ini takut aku sembuhkan Gu Wangyo? Harapanmu merebut harta keluarga Gu akan hilang. Dokter kerajaan sudah bilang, penyakit kakakku paling lama sebulan lagi. Kamu bisa menyembuhkannya? Selain itu, Nyonya, aku juga ingin menasihatimu. Jangan sampai karena panik, salah memilih pengobatan. Benar, Nyonya Gu, dia sama sekali tidak bisa pengobatan. Ran, penyakit Wangyo. Seberapa besar keyakinanmu? Masih nol? Kalau bukan dia yang mati, siapa lagi? Takut, Lin Ran? Kenapa tidak menyelamatkan? Semua pasti tahu. Ahli pengobatan kecil bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang yang hancur. Lin Ran, penyakit ringan kakakku ini, bagimu pasti mudah sekali. Susah sih tidak. Hanya saja biayanya agak besar. Apapun biayanya, keluarga Gu sanggup membayar. Bukan masalah uang. Ini masalah Wangyo sendiri. Lucu sekali. Kakakku ini pasien. Masalah apa yang bisa dia miliki? Karena dia keras kepala. Langsung ketahuan. Keluargaku juga pernah disembuhkan ahli pengobatan kecil, sekejap mata langsung sembuh. Kami semua datang untuk berobat ke ahli pengobatan kecil. Berani merusak nama baik ahli pengobatan kecil? Jangan pergi. Sudah cukup. Aku percaya padanya. Ini masalahku. Aku yang tanggung. Besar mulut. Ran, jangan terlalu khawatir. Kondisi Wangyo, kita semua tahu. Jika ada masalah, Mama yang tanggung. Sudahlah, jika bisa meningkatkan nilai cintanya. Juga membantu mengurangi kekutupanku. Masalahmu. Kamu yang tanggung. Bicara harus ditepati. Ditepati. Baik. Ayo, cintai aku. Di sini. Kamu yakin? Kenapa? Tidak berani? Kak, jangan sampai tertipu oleh dia. Bahkan jika aku bangkrut karena tipuannya, tetap tak akan menguntungkanmu, si anjing. Baik. Nona Lin, karena kakakku sangat mempercayaimu. Silakan kamu lanjutkan. Belum cukup. Apa yang harus dihapus ya? Sembuhkan kakinya dulu, pria harus bisa berdiri tegak. Dia cuma penipu. Time cow. Naonya, bukan aku ingin ikut campur urusan keluarga. Tapi ada orang yang mengaku sebagai tabib kecil. Tidak bisa dibiarkan kan? Karena kamu bersikeras, aku penipu. Mari kita bertaruh. Kamu mau pakai apa untuk bertaruh? Uang? Bukankah kamu paling suka uang? Bertaruh 5 miliar. Lin Ran, nyawamu yang hina itu layak 5 miliar? Dari mana kamu punya 5 miliar? Sayang, aku mau 5 miliar.
5 miliar? Apa kamu dilapisi emas? Apa sih yang dilakukan wanita ini? 5 miliar, pantaskah kamu? Selama Linran membutuhkan. Dibuang ke air untuk dengar bunyinya. Aku juga senang. Kamu. Baik. Kalau begitu, mari kita bertaruh lebih besar. Berani? Bertaruh apa? Bertaruh semua asetmu. Gu Tingji, kakakmu belum mati, tapi kamu sudah mulai mengincar hartanya setiap saat. Kakak takut? Nak, jangan gegabah. Kalau kamu kalah, Aku tidak mungkin kalah. Terahannya terserah kamu. benar juga. Anak haram. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kamu. Kalau begitu, bertaruhlah dengan keluarga Lin. Jika kamu kalah, semua aset keluarga Lin akan menjadi milik Linran. Baik. Sepakat. Kamu bisa mewakili keluarga Lin? Kita tidak perlu. Kenapa? Paman. Sebagai calon menantu keluarga Lin, kamu tidak percaya padaku? Setuju. Keluarga Lin setuju. Bagus. Omongan kosong tidak ada artinya, ada anani perjanjian. Baik. Agar kalian tidak menyesal. Qi Feng. Wah, taruhannya adalah aset keluarga Lin. Tuan Lin, kamu juga tanda tangan. Setelah tanda tangan, tidak ada jalan mundur. Ayah, kita sudah tidak punya jalan mundur. Dia tidak mungkin adalah dokter kecil. Paman, penyakit kakakku sudah parah. Selain dokter kecil, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu? Tanda tangan saja dengan berani. Setelah dapat aset keluarga Gu, aku bagi setengah untukmu. Linran, taruhan sudah dibuat. Lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Coba berdiri. Apa yang kalian lakukan? Bermain-main? Cukup sentuh dengan jarimu yang jelek itu. Ini Nok, kamu bisa berdiri. Bagus. Ranran, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia benar-benar menyembuhkan penyakit Tuan Gu. Harta keluarga Lin kita, bukankah? Apa yang harus kita lakukan? Selesai. Selesai. Semuanya selesai. Palsu, pasti semuanya palsu. Bukankah kamu bilang dia tidak akan menang? Ayah, jangan gegabah. Ayah. Ayah. Jangan gegabah. Linran sama sekali tidak mungkin bisa ilmu pengobatan. Bagaimana mungkin dia menang? Dia mungkin menggunakan cara yang tidak terpuji. Cara. Banyak mata yang melihat, kamu pikir semua orang sama bodohnya denganmu. Kamu. Dia hanya menyentuh Tuan Gu dan sembuh.
Ini sangat mirip dengan gaya dokter kecil. Mungkinkah? Dia benar-benar dokter kecil, bagus, putri. Akhirnya kamu selamat, tidak mungkin. Linran sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan. Dia juga bukan dokter kecil. Kamu tidak mungkin menyembuhkannya. Guanyo pasti sedang berakting. Kalian pasti sedang bermain sandiwara. Lin Wanro. Seluruh Haicheng tahu. Kondisi Guangyo. Hanya untuk menemanimu. Berakting. Dia bisa berdiri. Kalian hanya ingin merebut harta keluarga Lin kita. Jangan banyak bicara. Cepat, transfer aset keluarga Lin. Ke namaku. Apa yang harus kita lakukan, suami? Uang keluarga kita tidak mungkin semuanya akan diberikan kepada Linran. Tingzi. Kali ini kakak iparmu bisa merebut kembali aset keluarga Lin. Kamu sangat berjasa. Anak perusahaan di timur kota, aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku adalah kamu. Ternyata kalian berdua bersaudara. Bersekongkol menjebak keluarga Lin. Tingzi, kamu berani mempermainkanku. Paman Lin, jangan terhasut olehnya. Apa maksudnya terhasut? Menurutku kalian berdua jelas bersekongkol. Tidak, kembalikan harta keluarga Lin. Oh ya. Tingzi pasti tidak sekutu mereka. Ini Guanyo. Guanyo pasti sengaja. Mereka berdua bekerja sama menipu kita. Sayang tenanglah, Tingzi memang tidak punya alasan bekerja sama dengannya. Benar? Bagaimana aku bisa tenang? Keluarga Lin sudah hancur. Bosku, kalian berdua bertaruh. Tidak boleh mencaplok harta keluarga Lin. Aku punya tanggungan orang tua dan anak. Ini sama saja. Memetikanku. Kamu sendiri salah memilih kubu. Harus menerima konsekuensinya. Tidak. Ran, anak baik, tolong bantu pamanku memohon. Paman hanya sesaat. Terdepu. Seaton. Dulu saat orang tuaku meninggal, aku juga seperti ini. Memohon padamu. Kamu merampas harta orang tuaku. Mengusirku keluar rumah. Jangan-jangan ucapanmu dulu sudah lupa. Barang sial, ayahmu sudah mati. Siapa tahu kamu anak haram, harta keluarga Lin. Harusnya milikku. Hukum karma tidak pernah salah. Lin Yudong, terima takdirmu. Hanker. Semua hancur. Linran, kamu juga marga Lin. Kamu menghancurkan keluarga Lin, apa untungnya buatmu? Untung. Jelas terlihat, uang ini sekarang jadi milikku. Aku akan melawanmu. Kamu tidak apa-apa? Ran. Ada apa ini? Perutku terasa panas terus, kepalaku juga pusing. Tidak apa-apa. Tidak, aku orang yang hampir mati, tidak boleh terlibat perasaan, tidak boleh. Mungkin ada sedikit masalah, istirahat sebentar saja pasti akan membaik. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Beritahu bagian hukum, segera lakukan likuidasi aset keluarga Lin. Baik, bosku. Bosku Yonhon. Bosku, berikan keluarga Lin kami jalan hidup. Aku akan menjadi budakmu. Linran. Ayah, jangan memohon pada perempuan hina itu. Diam. Keluarga Lin menjadi seperti sekarang ini. Semua karena kau. Jangan ribut lagi. Kalau bukan karena pesta pernikahan keluargaku akan segera dimulai. Lihat bagaimana aku menghajar kalian semua. Keluargaku. Kapan ada pesta pernikahan? Aku tidak tahu. Apa?
Anak Bertenangan. Harus melapor dan minta izin pada anak haram sepertimu? Apa? Bertenangan? Benar. Anak Guangzhou. Akan bertunangan dengan Linran. Linran adalah menantu pertama keluarga Gu. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti melawan. Seluruh keluarga Gu. Kalian pikir-pikir baik-baik. Tidak mungkin. Dasar apa? Perempuan hina itu dengan dasar apa? CIH. Orang macam apa ini? Perempuan hina. Semua karena Linran, perempuan hina itu. Apa sih trik yang digunakan Linran ini? Benar-benar bisa membuat Guangyo bangkit. Bukan Linran. Orang yang bisa membuat Guangyo bangkit. Hanya dokter kecil. Dokter kecil tidak akan sembarangan menolong orang. Jangan-jangan dokter kecil tertarik pada Guangyo? Kalian bilang, kalau dokter kecil tahu, Linran menggoda Guangzhou. Akan bagaimana? Cepat hubungi dokter kecil. Ya. Ayah, kenapa ayah? Suamiku, ayah. Asisten dokter kecil. Mem posting. Ah, biar aku lihat. Putri Grup Kiao. Ciao Ciao Ciao. Presiden Grup Zhao, Zhao Dawei. Harap siapkan biaya konsultasi 1 miliar dalam 3 hari untuk berobat di klinik dokter ajaib. Selain itu, Lin Yudong dari Grup Lin sudah bangkrut dan dilikuidasi, jadi tidak diterima. Ini tidak mau mengobati keluarga Lin kami? Kalau begitu, aku pasti mati. Ayah, ayah, tolong ayahku, ayah. Aku bisa apa lagi? 1 miliar. Keluarga Lin kami sudah bangkrut. Tingzi, Tingzi, tolong aku tunanganmu, Tingzi. Kasih aku 1 miliar, ya? Wanro, 1 miliar ini juga bukan jumlah kecil, aku harus cari cara. Tapi, kebangkrutan keluarga Lin baru saja terjadi. Bagaimana mungkin dokter kecil tahu secepat ini? Jangan-jangan Linran benar-benar dokter kecil? Ibu, kamu melihatnya tumbuh, dia miskin. Bahkan ujian nasional tidak ikut, bagaimana mungkin? Bisa belajar ilmu pengobatan. Kalau begitu, pasti Guangyo. Dia demi Linran. Ini ingin menghabisi keluarga Lin kami. Linran, membuatku seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Bangun. Aku tidur berapa lama? 5 jam 43 menit. Lama sekali. Kalau begitu pesta alkoholnya. Dia mau apa? Ini dia. Mau menciumku. Kamu yang pasrah seperti ini sangat menggoda. Aku sampai segitunya? Kamu bisa menikmatiku kapan saja. Maksudmu apa? Kemampuan pengobatanmu tidak bagus. Menyelamatkan orang hampir membuatmu celaka. Aku. Kemampuan medisku tidak bagus. Batu ini saja sudah kubuat mekar. Ini masih kurang? Kalau bukan untuk meningkatkan nilai cintamu dan menghilangkan sialku. Aku malas menyelamatkanmu. Perjanjian pernikahan dan memiliki anak. Meski kemampuan medismu tidak terlalu bagus. Tapi untuk punya anak, pasti tidak masalah. Seluruh harta keluarga Gu akan diwarisi sepenuhnya oleh anak. Guangyo. Kamu bangun pagi belum gosok gigi. Mulutmu besar sekali. Keluarga Gu harus ada yang mewarisi. Kamu cocok. Aku berhutang padamu. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Menyuruhku jadi alat untukmu punya anak. Ini kali. Baik. Kalau begitu ganti yang lain. Kamu mau melaporkanku atas pemerkosaan. Apa salahku melaporkanmu? Kamu seorang pria.
Pria tidak punya harga diri dan martabat? Baik. Jika Nona Lin lupa, aku bisa bantu mengingatkan. Kamu mengabaikan perlawananku dan menindasku ke tempat tidur. Lalu, Berhenti. Aku juga pertama kali. Kamu juga tidak rugi kan? Lagi pula, aku tidak memanfaatkanmu gratis. Aku sudah membantumu berobat. Master pengobatan tradisional sudah memeriksaku lagi. Aku tidak punya banyak waktu, sebentar lagi mati. Tapi kakimu sudah sembuh, bukan? Kamu pikir aku masih punya waktu? Aku akan mempertahankan nyawamu. Sepertinya Nona Lin bersikeras ingkar janji. Baik. Jika Nona Lin bersikeras ingkar janji, aku akan menyerahkan bukti ke pihak berwenang. Percayalah pada hukum. Akan membuat keputusan yang tepat untukmu. Tunggu sebentar. Kamu serius ya? Kamu pikir aku yang hampir mati akan bercanda denganmu? Tidak mungkin, orang lain main dengan pria bisa berpisah dengan baik. Aku main dengan pria malah harus masuk penjara seumur hidup. Lagi pula aku cukup terkenal. Kalau reputasiku hancur, bagaimana aku bisa cari uang? Bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab, cukup? Kalau urusan punya anak, Ini perlu sedikit persiapan mental. boleh. Nikah dulu. Punya anak tidak perlu nikah. Anakku. Harus ada surat nikah. Siapa yang untung belum tentu. Benar-benar menikah? Menikah. Itu kan Raja Neraka Haicheng. Guangzhou. Guangzhou Lo. Lalu, dia melaporkan aku memperkosa. Aku harus masuk penjara. Lebih baik kamu masuk penjara. Setidaknya masih hidup. Takut apa? Aku kan baik-baik saja. Punya anak, dapat uang, suami mati. Anak ada. Uang juga ada. Aku tiba-tiba merasa kasihan pada Tuan Gu. Ini salahnya sendiri. Pilih aku untuk diobati, dia masih bisa hidup. Pilih aku untuk punya anak. Dia pasti. Mati. Halo. Menjerti. Ranran Kiao Zhao 2 keluarga. Sudah sampai. Suruh mereka masuk. Masuk. Kamu. Kamu benar-benar si dewa kecil? Ketemu lagi. Si Aixian sudah menyembuhkan keluarga Kiao dan Sao dari penyakit. Tapi tak pernah menyebut kita. Kekek adalah Linran. Linran ingin balas dendam pada kita. Linran ingin memusnahkan kita sampai ke akar-akarnya. Kenapa kau harus macam-macam dengannya? Aku juga tak tahu kenapa. Guangzhou malah melindunginya. Kau masih merasa benar? Ayah. Ayah, prioritas kita sekarang adalah cara keluar dari kesulitan ini. Lin Ran selalu ingin mengambil kembali barang peninggalan orang tuanya. Kalau begitu, beri dia kesempatan. Ayah, kita bisa gunakan barang peninggalan itu untuk menukar kembali aset keluarga Lin. Cuma menukar aset keluarga Lin? Bukannya terlalu menguntungkan si brengsek kecil itu? Lalu apa yang kau mau lakukan? Lelang. Terbuka. Aset keluarga Lin adalah milik kita. Uang di tangan Lin Ran juga harus jadi milik kita. Hebat ayah. Emang bapak yang paling jitu. Papa. Sayang.
Aku belikan baju untukmu. Lebih dari 80 juta sepotong. Baju pria memang sudah mahal. Pria tampan dan berkelas sepertimu. Bajunya harus lebih mahal lagi. Oh. Beli rok dikasih kemeja pria. Yang dikasih ya ini. Guangzhou dapat hadiah. Harusnya senang dong. Jangan terlalu memperhatikan detail. Saat mau cari muka bilang, sayang. Waktu ketahuan bilang, Guangzhou. Mulut kecil Ranran ini. Lebih baik diam saja. Lebih disukai. Bantu aku. Gantung yang rapi. Suami. Halo, ada apa? Kamu sedang apa? Kok mos-mosan? Oh, aku baru lari. Ada perlu apa? Keluarga Lin mengadakan lelang aset. Menurutku, semua barang peninggalan paman dan bibi ini pasti ditujukan untukmu. Ini perangkap. Bangsat. Kalau begitu, penuhi keinginan mereka. Wanro, lelang ini pasti akan menguras kantong kakakmu yang imut itu. Sampai habis. Tenang Bu, semuanya sudah kuatur. Kalau saja Xiao Yisian tahu Linran memalsukan dirinya. Pegaslah. Bu, aku sudah mengirim undangan ke Xiao Yisian. Tebak apa? Dia bilang akan datang. Ini akan jadi tontonan menarik. Jangan senang dulu. Mengingat status keluarga Gu, Xiao Yisian mungkin tidak akan benar-benar mempersulitnya. Kalau penyakit Guangyo benar-benar sembuh, Gu Tingzi, anak haram ini, tidak akan pernah bisa menonjol seumur hidupnya. Jadi Wanro, jangan sampai terpaku pada satu pohon. Manfaatkan lelang ini. Lihat sekeliling. Kenali lebih banyak orang kaya. Ayah. Di seluruh Haicheng, siapa yang lebih kaya dari Guanyo? Maksudmu? Kalau penyakit Guanyo sembuh, aku akan menikah dengannya. Apa keluarga Gu mau menerima kita? Kenapa tidak? Linran yang tidak punya apa-apa, dan wanita penghibur saja bisa masuk matanya. Anakku, Gadis Terramat, pasti bisa menaklukkannya dalam sekejap. Nak, ibu yakin padamu. Wanro. Tingzi. Tingzi datang. Paman Lin. Sini, duduk di samping paman. Wanro, cepat. Ini putri siapa? Jia sepupuku Lingheng. Waktu sekolah, kamu pernah ngejar dia. Jia Linghe? Wah, siapa ini yang datang? Bukankah ini teman SMA kita? Ketua kelas sekaligus bunga kelas, Linran. Nona Linran? Katanya dia orang tuanya meninggal saat SMA. Lalu dia putus sekolah. Bagaimana bisa dia datang ke lelang dengan verifikasi aset 5 juta? Linran berantung. Dia tidur dengan putra keluarga Gu. Kalau kamu bisa buka kaki, kamu juga bisa. Kamu bilang dia tidur dengan siapa? Tentu saja dengan teman masa kecilmu, Gu Wangzhou. Sisi, kamu pulang ke negara ini dengan tergesa-gesa. Tapi tetap terlambat selangkah. Sisi, dia tidak sengaja, dia hanya ingin menggunakan identitas tabib kecil untuk menipu uang, tapi tidak menyangka ditelanjangi oleh Guangyo. Kakak Guangzhou. Pelacur, sudah jual diri saja. Berani-beraninya menipu kakak Guangzhouku. Akan kuhancurkan wajahmu. Apapun yang orang lain katakan, kamu percaya. Benar-benar anjing yang baik. Kamu menghinaku sebagai anjing. Bukan aku yang cari masalah. Sisi. Sepupuku ini memang karakternya seperti ini, jangan dipikirkan. Jangan salahkan dia. Linran. Sisi adalah tunangan putra keluarga Gu. Kalau kamu menghinanya, masih mau hidup di Haicheng? Ranran kami adalah menantu resmi keluarga Gu. Ling Wanro, apa maksudmu? Menyindir Sisi sebagai pelakor? Mulutmu tajam sekali. Yezihan, jangan ikut campur, urusanmu apa? Kupikir aku mau ikut campur?
Kalau bukan karena kita dulu sekelas. Hari ini tabib kecil akan datang, kalau kamu masih bersama Linran. Berdiri di satu sisi. Bersiaplah menerima amarahnya. Hahaha, bagus. Mungkin tabib kecil akan memujiku. Karena tidak bergaul dengan sampah, memujiku cantik dan bijaksana, sempurna tanpa celah. Iya Siham. Kamu benar-benar keras kepala. Lala, kamu, sudahlah. Jangan marah. Lelang akan segera dimulai, Linran. Jangan kira hanya karena lolos verifikasi aset, berarti kamu bisa beli. Aku sarankan kamu untuk rendah hati hari ini. Situasi kecil. Tidak usah repot. Kalian berdua, tunggu aku hari ini. Linran, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari lelang ini. Bosku. Keluarga Galin mengadakan lelang properti pribadi dan sengaja mengundang nyonya muda. Aku rasa mereka punya niat jahat. Nyonya muda mungkin akan dirugikan. Keluarga Lin sangat berani. Baik, Sudah dalam perjalanan. ayo pergi. Para tamu undangan. Terima kasih telah datang ke lelang hari ini. Hari ini yang dilelang adalah properti pribadi keluarga Lin. Hasilnya akan digunakan untuk membayar biaya pengobatan dokter kecil. Semoga bisa mendapatkan dukungan. Ran, ini gelas tante. Gelas giok ini adalah pusaka keluarga Lin. Seperti yang diketahui, keluarga Lin mengalami perubahan besar. Tidak punya uang untuk membayar biaya dokter kecil. Jadi terpaksa melepasnya, harga awal 30 juta. Ini bukan giok kaisar, apa ini pusaka? Kamu pikir tidak berguna, tapi orang lain belum tentu. Siapa yang buta mau beli ini? 30 juta. 30 juta, Zihan gila ya? 30 juta sekali. 30 juta dua kali, 30 juta. 50 juta. Shuaching. Sueking, kamu ikut campur apa? 60 juta. 100 juta. Orang miskin. Apa kamu dari kecil sampai besar tidak pernah lihat 1 juta? Kamu tahu, 100 juta bisa muat berapa kota? Linran, kamu tidur dengan pria tua seumur hidup juga tidak dapat 100 juta. Gelas 3 juta, kalian beli dengan 100 juta. Hanya untuk membuatku marah. Haha. Membuatmu marah, kamu pantas? Aku hanya merasa anjing Dobermanku suka main gelas. Beli satu untuk mainan anjing. 500 juta. Apa? Linran, kamu tahu berapa 500 juta itu? Nona Chen bisa terus menaikkan. Kalau anjing Dobermanmu tidak sanggup bermain, masih bisa. Disimpan untuk dipakai sendiri. Kamu. Jangan gegabah. Linran mungkin sudah menghabiskan seluruh hartanya. Untuk membeli gelang ini, di dalamnya masih banyak peninggalan orang tuanya. Masih banyak cara untuk menghinanya nanti. 500 juta pertama, 500 juta kedua, 500 juta ketiga, terjual. Gelang ini menjadi milik Nona Lin. Ran, itu mahkota yang diberikan ayahmu untukmu. Kaisar Inggris menghabiskan banyak uang untuk membuatnya untuk putri bungsunya. Mahkota Cadillac. 10 tahun lalu, Tuan Lin Shuyan membelinya dengan 700 juta. Sekarang nilainya 1 miliar, harga lelang 1 miliar. Lin Shuyan adalah ayah Linran. Mahkota ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya dulu, 1 miliar. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa mengambilnya kembali kali ini. Phoenix yang terjatuh tidak lebih baik dari ayam. Dulu Linran bisa dibilang putri pertama. Sekarang, hanya seorang pelacur yang diinjak-injak oleh ribuan orang.
tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 5 miliar, mahkota ini, aku tawar 5 miliar. Barang lelang lainnya juga aku beli, sebutkan harganya. 5 miliar, ini, ditambah barang lelang lainnya. Bisa mencapai 10 miliar. 10 miliar, mana mungkin kamu bisa membayarnya? Tidak mungkin. 500 juta, mungkin masih bisa kamu dapatkan dengan menjual senyum ke pria. Tapi 10 miliar? Jangan bilang kamu, seluruh kota Hai, selain keluargaku, siapa lagi yang punya kemampuan itu? 10 miliar banyak ya? Itu hanya uang saku Ranran saja. Nona Chen, ngapain heboh begitu? Hehe, uang saku. Dia seorang wanita yang diusir dari keluarga Lin dan menjadi pelacur. Dari mana dapat uang saku? Uang hadiah dari pria tua? Hahaha. 10 miliar hanya biaya pengobatan beberapa orang saja. Gampang banget, biaya pengobatan, main peran tabib kecil terlalu lama. Sampai percaya sendiri ya. Hahaha. Zhao Shuiqing, aku sarankan kamu lebih sopan kepada Ranran kami. Penyakit ayahmu, tapi dia yang menyembuhkannya. Xiaolan, dia yang menyembuhkannya? Kalau dia benar-benar dokter ajaib, aku akan berlutut, sujud dan berterima kasih. Zihan, duduk. Catat, nanti biarkan dia bersujud. Siap. Nanti saat kau bersujud, aku pasti akan rekam dan unggah di media sosial. Biar semua orang melihat. Kau memang ahli dalam menggertak orang. Musuh lemah, kita kuat. Tak tahu malu? Kau berani mengaku sebagai dokter ajaib? Aku akan telepon ayahku sekarang. Ayah, ada orang yang mengaku sebagai dokter ajaib di sini. Tunggu saja. Ayahku akan segera datang. Aku ingin lihat bagaimana kau mati. Lin Ran. Kita semua saling tahu, jangan berpura-pura. Lin Ran. Lelang bukan main-main. Kalau sudah menawar, harus bayar ratusan miliar. Kau yakin bisa membayarnya? Hahaha, kalau punya uang, mudah saja. Sekarang bayar tunai saja, kan? Oh ya, kenapa aku tidak berpikir begitu? Sepupu, bayar tunai atau pakai kartu? Kartu. Tunggu sebentar. Kalau uangmu tidak bisa ditarik. Nona Chen, mau bagaimana? Kalau uangnya tidak bisa ditarik, bukankah itu membuang waktu semua orang? Harus ada hiburan untuk mereka. Kalau begitu, Nona Chen, kau mau bagaimana? Sederhana. Kau lepaskan semua pakaianmu, gantungkan tulisan. Daging dijual, semalam 100.000, di dada, lalu jalan di pusat perbelanjaan. 3 putaran. Kalau uangnya berhasil ditarik, Nona Chen. Hahaha. Lepas semua pakaianmu. Gantungkan tulisan, daging dijual, semalam 100.000, di dada. Lalu lari di sepanjang pusat perbelanjaan. 3 putaran. Aku tidak mungkin sama sepertimu. Kenapa tidak? Kita sama-sama perempuan. Aku bisa memberikan hiburan. Kenapa kau tidak bisa? Setuju, kan? Ya, begitu saja. Kalah harus menerima, adil saja. Baik, aku bertaruh. Aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan 15 miliar. Gesek kartu. Tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi? Naikin volume ke maksimal. Biarkan semua orang mendengarnya. Volume sudah dimaksimal. Dana masuk 15,5 miliar. Kaya. Dia benar-benar bisa mengeluarkan uang. Bagus. 15 miliar. Itu setara dengan beberapa aset keluarga Lin. Betul. Akhirnya, keluarga Lin akan bangkit lagi. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Lin Ran, kamu cuma wanita penghibur, mana mungkin punya 15 miliar. Nona Chen. Ini, kalah harus terima, penuhi janjimu. Nona Chen. Ini mau mengingkari janji ya? Kamu tidak mungkin punya uang sebanyak ini, aku tahu.
Kartu ini pasti kamu curi. Berdasarkan apa kamu mencuri uang kakak Wang Yo? Sapham, cepat tangkap dia. Nona Chan, Diam. Jangan pikir aku tidak tahu niat kotor kalian. 15 miliar ini, Lin Ran berani memberi. Keluarga Lim berani menerima. Tangkap dia. Astaga, ini Tuan Muda Gu. Kakinya sudah sembuh. Kakak Wang Zhou. Kakak Wang Yo, kamu benar-benar sembuh. Kamu datang tepat waktu. Itu wanita penghibur yang mencuri uangmu. Untung aku cepat tahu dan menangkapnya. Hebat kan aku? Chen Sisi, kok kamu tidak tahu malu? Jelas-jelas kamu yang kalah, malah menyalahkan kami. Belum pernah lihat orang setidak tahu malu seperti kamu. Kakak Wang Yo, lihat mereka masih memaki aku. Jelas-jelas wanita ini tidak hanya mencuri uangmu, tapi juga berpura-pura jadi dokter kecil. Dokter kecil. Tidak berani, tidak berani. Lin Ran, buktinya sudah jelas. Masih mau membela diri apa? Tangguh Jaumu. Bukti apa? Guda Shao, kami sudah memotret, barang harus dibayar. Dia bertaruh kami tidak punya. Lalu kalah, dan tidak mau menepati taruhannya. Bahkan menyuruh satpam menangkap kami. Kakak Wang Yo, jangan dengarkan omongannya yang tidak benar. Mereka inilah yang mencuri uangmu dan datang ke lelang. Ini jelas melanggar hukum. Mencuri uang. Jah. Dia ini wanita penghibur. Meskipun tidur dengan pria seumur hidup, tidak akan bisa dapatkan 15 miliar, kan? Mulutmu jangan kotor. Lingkarkan waktu melayani tamu. Naik keranjang kakak Wang Zouku. Kakak Wang Yo, perempuan jalang ini tidak tahu sudah tidur dengan berapa banyak pria. Nanti aku bawa kamu ke rumah sakit untuk periksa. Jangan-jangan dia punya penyakit kotor yang menular ke kamu. Itu tidak baik. Kakak Wang Gizou, dia memang kuku. Guda Shao, sisihkan teman masa kecilmu. Kakak Wang Yo, dia pasti salah memukul orang. Itu wanita penghibur, dia yang mencuri uangmu. Dia harusnya telanjang dan memakai papan untuk jarak. Taruhanmu dengannya adalah memakai papan dan diarak. Aku tidak bermain sebesar ini, itu usulnya. Kalau begitu biarkan Nona Chen menepati taruhannya. Aku? Kakak Wang Zhou. Apa maksudmu ini? Kakak Wang Zhou. Kakak Wanro, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Wanro. Wanro, tolong aku. Wanro. Shui Qing, lepaskan. Gu Wang Zhou, kamu keterlaluan. Meskipun Sisi dulu membatalkan pertunangan denganmu, itu kan kakeknya yang memutuskan. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Di hatinya selalu ada kamu, Kakak Wang Zhou. Tunanganmu memohon padamu. Kamu pikir aku ini orang yang bisa mati kapan saja? Akan punya tunangan? Bawa dia pergi. Tidak. Kakak Wang Zhou. Shui Qing. siapa yang berani memasukkan diri sebagai dokter kecil? Benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ayah, akhirnya kau datang. Ini dia si Jalang, tuanku sudah gila. Demi wanita penghibur ini, dia mau menyuruh Sisi telanjang gebulat diarak di jalanan. Linran, bukannya kau suka pura-pura jadi orang kaya dan pura-pura jadi dokter kecil? Kenapa ayahku datang? Langsung tidak berani bicara? Zhao Dawei, ini yang kau ajarkan? Putri yang baik. Jangan sok akrab dengan ayahku. Aku peringatkan kau, segera suruh tuanku lepaskan Sisi. Kalau tidak... Ayah, Anak durhaka, apa yang kau bicarakan ini? ayah, kenapa kau pukul aku? Kau suruh dia minta maaf pada Chen Sisi. Dia yang menyuruh Sisi telanjang jarak. Apa? Tidak harus minta maaf? Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Berani bicara seenaknya. Aku tidak peduli siapa dia. Hari ini dia harus minta maaf pada Sisi. Kau ini anak durhaka. Keluarga Shao akan kau hancurkan. Kau. Maaf Nona Lin, ini semua karena anak durhaka ini tidak tahu diri. Aku akan suruh dia berlutut dan minta maaf padamu. Kenapa aku harus berlutut padanya? Ayah, dia cuma wanita penghibur. Maaf Nona Lin. Maaf Tuan Gu. Sui King baru pulang dari luar negeri. Dan terlalu dimanja, jadi bicara sembarangan. Aku akan pulang dan mematahkan kakinya. Dasar tidak tahu diri. Tunggu sampai di rumah. Kami akan menghabisi kau. Aku izinkan kalian pergi.
Aku ulangi, Linran adalah istri sahku. Di masa depan, dia akan mewarisi seluruh hartaku. Apa yang dimainkan orang ini? Sok daya. Berani menghina istri muda keluargaku. Sama dengan menghina keluargaku. Seberani apa kau ini? Berani pergi begitu saja. Maaf Tuan Gu. Maaf Nyonya Gu, ini semua salahku karena tidak mendidik anak dengan baik. Himahan, tanjakin balas kasihanmu. Lepaskan anakku yang tidak berguna ini. Bukankah Linran itu wanita penghibur? Bagaimana bisa? Mungkin sekali menjadi Nyonya Gu? Anak durhaka, berani-beraninya kau bicara sembarangan. Maaf Nona Lin, maaf. Tolong pertimbangkan bahwa Sue King ini baru pertama kali melakukannya. Beri dia kesempatan. One row. You can ke kau belong. Linran diusir dari keluarga Lin dan menjadi wanita penghibur? Sekarang, apa yang terjadi? Yang kukatakan adalah, sebelum dia mengenal Tuan Gu. Kau. Sue King, cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Lin. Cepat. Ibu. Keluarga Zhao di Haicheng juga termasuk keluarga kaya, kan? Ayah bahkan pernah ditolong oleh tabib ajaib. Sekarang penyakitnya sudah sembuh, masa depan cerah. Meskipun keluarga Gu sangat berkuasa, kita tidak perlu sampai begitu takut, kan? Kurang ajar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik yang berdiri di depanmu. Nyonya Gu adalah tabib ajaib. Dialah yang menyelamatkan nyawaku. Apa? Linran adalah tabib ajaib? Tabib ajaib. Linran adalah tabib ajaib. Penyakit Guangyou benar-benar disembuhkannya. Kalau begitu semua yang kurencanakan, sia-sia belaka. Aku juga tidak sengaja menyembunyikannya. Maaf Nona Lin, maaf Nyonya Gu. Aku benar-benar tidak tahu Anda adalah tabib ajaib. Jika aku tahu, Anda adalah penyelamat keluarga kami. Aku tidak akan berani menghina Anda. Maksudmu, kalau aku bukan tabib ajaib, kau boleh menghina aku? Tidak, bukan begitu. Aku buta. Aku tidak mengenali. Orang penting, ingat kita pernah sekelas. Maafkan aku. Baiklah, bangunlah. Sebenarnya, keluarga Zhao dan aku tidak ada masalah. Pergilah. Terima kasih. Eyo. Ibu, Linran benar-benar adalah dukun kecil. Tapi saat dia diusir dari keluarga Lin, dia sampai jadi wanita penghibur. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Itu, Ran. Lihatlah kamu ini. Kamu adalah dukun kecil. Kenapa tidak bilang dari dulu? Lihat, kakekmu terbaring sakit. Jika dia tahu sejak awal kamu adalah dukun kecil, pasti dia sangat senang. Kakek, dia belum mati. Dengar, anak ini selalu bicara tanpa sopan santun. Kakekmu selalu merindukanmu. Bagaimana kalau hari ini kamu ikut kami menjenguknya? Tuan Lin, ini bermain kartu kekeluargaan denganku? Jangan-jangan kamu lupa? Sejak aku diusir dari rumah, semua orang di keluarga Lin sudah tidak ada hubungan lagi denganku. Ah, sepupu, kenapa kamu begitu perhitungan? Kita semua satu keluarga, tulang patah, tapi urat masih menyambung. Benarkah ada permusuhan dalam keluarga? Apalagi itu adalah kakekmu. Itu hanya kakekmu. Kamu. Oh ya, penyakitmu sepertinya tidak bisa ditunda terlalu lama. Ya, penyakit adikmu dan kakekmu tidak bisa ditunda lagi. Jika ingin diobati, bisa. Besok pagi, temui aku di klinik Dewa. Jangan lupa bawa biaya pengobatan 2 miliar. Apa? 2 miliar? 2 miliar? Kenapa tidak merampok saja? Tidakkah kamu lihat? Aku sedang merampok. Jika tidak mau membayar, ya sudah, cepat mati cepat reinkarnasi. Sayang, minta orang-orangmu bantu mengemas barang-barang lelang ini. Dan bawa pulang, ya? Baik.
Kamu sibuk saja, di sini serahkan padaku. Masih nol. Pria ini benar-benar robot yang dingin. Dan tak berperasaan. Kamu kenapa? Sayang sekali. Tidak apa-apa. Terima kasih, sayang. Tenang, jangan loncat. Kamu gak bisa kasih dia masa depan. Gak bisa kasih dia cinta. Bos Gu, kamu baik-baik aja? Bos Gu, barang-barang ini nggak perlu. Sampai kamu sendiri yang turun tangan. Aku bisa suruh orang bungkus sendiri. Ifeng, bilang ke dia, barang lelang ini semua. Milik siapa? Tuan Lin, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Kontrak ini nggak cuma mencakup properti bisnis, keluarga Lin, tapi juga semua properti pribadi. Dari mobil, villa, sampai sehelai rumput, semua milik Nona Lin. Barang lelang ini ya sudah pasti milik Nona Lin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ayah. Ayah, sayang. Kamu kenapa, sayang? Ayah, sayang. Pergi. Pergi semua. Kalian keterlaluan banget. Mau menghabisi keluarga Lin sampai punya? Nggak takut karma? Waktu dilelang dulu. Kalian jebak keluarga kami, nyakiti nyonya muda. Pernah kepikiran nggak? Kamu. Aku mohon, tinggalkan rumah buat kami, ya? Nanti kami bisa jadi gelandangan. Waktu kalian usir nyonya muda kami dari rumah. Pernah kepikiran nggak dia bakal jadi gelandangan? Waktu usir Linran dari rumah, bukan aku kok. Itu dia. Kekeke. Yang harus dibalas Linrannya dia, bukan seluruh keluarga kami. Sayang. Kamu ngomong apa sih? Ayah, tenang dulu. Wonrao, cepat minta maaf sama kakek. Kalian masih nggak sadar realita? Linran itu Xiao Yisian. Dia putri Xiao Yisian. Diam. Kenapa nggak boleh bilang? Kakek sudah tua, nggak perlu khawatir hidup mati. Tapi nyawaku ada di tangan Linran. Aku baru 25 tahun, aku tidak mau mati. Aib keluarga. Aib keluarga. Kenapa? Kenapa bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Ini memang salahmu. Kekek, kamu mohon padanya, kamu minta maaf padanya. Kamu sujud, minta maaf, mohon dia menyelamatkanku. Sudah cukup. Kamu mau bikin kakekmu marah sampai mati? Ayah. Jangan marah, ayah. Buka pintu! Buka pintu! Aku adalah istri kedua keluarga Gu. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Diam saja kau di sana. Lepaskan aku. Angkat telepon. Angkat telepon. Pembohong. Semuanya pembohong. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan hidup. Tuan muda sudah pulang. Apakah Nyonya muda sudah pulang? Sudah kembali ke kamar. Hello.
Naonya, tuan muda dan nyonya muda ini. Mereka juga tidak tinggal bersama. Tidak masuk akal. Banyak orang ingin mencari tabib kecil tapi tidak ketemu. Dia dapat karena keberuntungan. Bahkan berani mengabaikannya. Iya, bagaimana ini, nyonya? Tentu saja urus dia. Sepertinya nenek tua ini harus mendorong mereka. Mama Wang. Tuan muda, ada apa? Selimut di kasur mana? Nyonya tua sudah menyuruh orang mengambil semuanya. Pasangan pengantin tidur terpisah, tidak baik. Panas sekali. Ran. Aduh, aku sudah tua. Bagaimana harus belajar bicara seperti nyonya tua ini? Aduh, suara ini juga tidak bisa ditiru. Ada ije. Berhasil, kan? Iya, tuan muda, pertama kali merasakan. Hanya saja agak kurang hati-hati. Bagus. Pertama kali merasakan cinta, memang begitu. Aku mengerti. Kamu, suruh dapur menyiapkan sup tonik lengkap untuk tuan muda dan nyonya muda. Rebus sup tonik 10 bahan lengkap. Aku segera pergi. Aku sudah memperhatikanmu lama. Kenapa kamu putus asa? Pergi. Aku bisa membantumu. Kamu berdiri. Kamu kenapa? Dokter, cepat selamatkan dia. Ran, aku mencintaimu. Sudah jam 11. Tadi malam, aku tidur lagi dengan Guangyo. Kenapa? Setelah tidur denganku, kamu mau kabur? Aku tidak. Hanya ada urusan, keluar sebentar. Ada bedanya? Mau lari kemana lagi? Lagi pula, tadi malam baik-baik saja. Kamu tiba-tiba masuk ke kamarku. Dan begitu bersemangat. Membuatku melakukan kesalahan. Dibilang terus-terusan. Kamu hanya tidak mau bertanggung jawab. Jelas-jelas kamu. Malam-malam pakai baju mandi, masuk ke kamarku. Aku juga sudah pernah merasakan wanita sulit menahan diri.
lumrah saja. Kamu masih bisa berkilah? Lalu kamu mau bagaimana? Sudah terjadi. Kamu juga sudah mengunggah sertifikat pernikahan. Pengumuman resmi. Perlu segitunya? Sertifikat juga sudah diurus. Tidur juga sudah. Media sosial juga sudah diunggah. Sekarang, aku ingin sandiwara ini menjadi nyata. Ke kamar mandi dulu. Ran, kamu sudah sampai? Kepala sekolah Liu pingsan. Cepat ke sini. Baik, aku segera datang. Ran. Aku baik-baik saja. Periksa kepala sekolah Liu. Kepala sekolah Liu, kamu akhirnya sadar. Aku pikir tidak akan bertemu lagi. Kepala sekolah. Bodohnya kamu. Aku sudah tua. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Kepala sekolah, hal kecil ini tidak sebanding. Kebaikan besar yang Anda berikan padaku. Selalu kuingat dalam hati. Sekarang, aku punya kesempatan untuk membalas budi. Aku sangat senang. Aku hanya merawatmu sedikit lebih banyak. Bukanlah kebaikan yang besar. Melihatmu tumbuh begitu hebat. Bahkan menikah dengan orang yang berjasa padamu. Aku sangat bahagia untukmu. Orang yang berjasa. Tuan muda Guangyo, dialah yang mengirimmu belajar ke luar negeri. Aku melihat di media sosialmu. Aku melihat sertifikat pernikahan kalian. Sangat bagus. Dulu. Bukankah Anda yang menyelamatkanku? Dulu kamu diusir. Dari keluarga Lin, demam tinggi dan pingsan. Jatuh di pinggir jalan. Tuan muda Gu yang membawamu ke tempatku. Pingsan, apakah kamu terluka? Kepala sekolah Liu, mengapa dulu Anda tidak memberitahu? Kebenaran pada Ran? Tuan muda Gu melarangku untuk memberitahu. Saat itu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Tidak ingin ada keterkaitan lebih lanjut. Aku selalu mengira. Itu hanyalah halusinasi karena demam tinggi. Ternyata itu adalah dia. Kepala sekolah. Anda istirahatlah yang baik. Aku akan mencarinya. Ran, kamu mau pergi kemana? Guangyo tidak punya banyak waktu lagi, tapi dia tidak mencintaiku. Harus menyelamatkannya. Hanya bisa menggunakan jiwaku. Memaksa menghilangkan kutukan. Kamu baru saja menyelamatkan kepala sekolah Liu. Sangat lemah. Menyelamatkannya akan sangat berbahaya. Aku tahu. Tapi Han, dia adalah penyelamat nyawaku. Sekarang dia masih baik-baik saja. Semuanya masih bisa diselamatkan. Aku akan menyelamatkannya. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Klinikmu susah sekali dicari. Kenapa kalian datang? Kakak, bukankah kakak yang menyuruh kami datang berobat hari ini? 200 miliar, cepat sekali terkumpul. Kakak, mana ada keluarga yang minta bayaran untuk berobat? Aku bawa kakek. Lin Ran, kau anak durhaka.
Kau bisa mengobati, tapi tidak memberitahu kami. Di matamu masih ada aku, kakekmu ini, Kakek apa? Kau pantas? Udara dingin. Tambahin tanah aja. ini. Keluarga seperti ini masih mau aku selamatkan? Sungguh konyol. Lin Ran. 200 miliar, kami tidak mungkin punya. Keluarga Lin sudah jadi milikmu. Barang peninggalan orang tuamu sudah kau ambil. Anggap saja sebagai kompensasi, obati aku dan adikku. Kita tidak saling berhutang lagi. Keluarga Lin sebenarnya adalah usaha yang dibangun ayahku. Kalian para parasit. Aku mengambil kembali milikku. Kenapa harus memberi kompensasi pada kalian? Lin Ran. Bagaimanapun, kami adalah paman, bibi, dan kakekmu. Hubungan darah di sini, kau tega tidak menolong? Yang bisa menyelamatkan kalian hanya diri kalian sendiri. Maaf, aku tidak bisa membantu. Lin Ran. Jangan cari masalah. Linran, kalau kami sudah terdesak, kami akan. Bertarung habis-habisan. Ayo lihat semua. Ini cucu durhakaku. Orang tuanya mati muda, aku yang susah payah membesarkannya. Membiayai sekolah kedokterannya, sekarang dia pulang, aku minta berobat. Minta bayar 200 miliar. Tidak punya hati, aduh. Aduh, lihat, kakeknya sampai marah begini. Dia berpakaian begitu elegan, tapi kenapa hatinya begitu hitam? Benar, dia belajar kedokteran. Bukankah seharusnya dia menyelamatkan nyawa? Aku rasa dia justru sampah di dunia kedokteran. Ejenggen, diam. Kalian semua diam. Apa yang mereka katakan? Langsung kalian percaya? Tidak punya otak ya? Main-main dengan aku ya? Lihatlah mereka, dengan sikap seperti itu. Bisakah mereka merawat orang tua dengan baik? Akan kami ekspos kamu. Ya, ekspos mereka. Expose kamu. Jangan rekam. Jangan rekam. Dilarang merekam. Halo paman, ada orang yang membuat keributan di sini. Tolong, Ran. Kamu berani memanggil polisi? lepaskan aku. Dulu kami membesarkanmu dengan susah payah. Segala yang terbaik kami berikan padamu, bahkan lebih daripada anak kami sendiri. Dan begini caramu membalasnya? Masih adil tidak? Masih ada keadilan tidak? Kakak. Aku sakit sejak kecil. Selalu berharap kau menyelamatkanku. Tapi setelah kau selesai belajar, kau malah menyuruhku mati. Ini terlalu kejam. Keluarganya menggerbankan segalanya Antanya. Sekarang hanya meminta dia mengobati, bukan meminta nyawanya. Ini terlalu jahat. Obati. Kalau tidak, kami akan ekspos kalian. Ran. Dia baru saja menyelamatkan kepala sekolah Liu dan terluka. Mungkin terlalu lemah, makanya. Ada apa? Dia kenapa? Jia Miu. Dokter, cepat. Panggil semua spesialis, ambil tindakan darurat. Segera lakukan pemeriksaan. Knock. Nak, apa yang terjadi? Kenapa Ran? Tiba-tiba pingsan? Ibu, Apa yang terjadi? Kau nakal sekali kamu ini. Ibu, jangan khawatir. Aduh, aku sangat khawatir. dokter, bagaimana kondisi istriku? Kondisi istri Anda aneh, tidak ada luka tapi energi dan darahnya sangat lemah, harus dirawat dengan baik. Kalau tidak, janin dalam kandungan akan terpengaruh. Dan nyawanya sendiri juga akan terancam. Baik, terima kasih dokter. Oh, ingat ya, tetap makan makanan medis. Dirawat di rumah sakit selama 3 hari, baru bisa pulang. Tunggu sebentar. Yayanin. Menentuku hamil. Betul, selamat Nyonya Gu, Anda akan menjadi nenek. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuhan berbelas kasih, Buddha melindungi.
keluargaku punya penerus. Nyonya, hari-hari ke depan ada harapan. Nak, kamu harus merawat Ranran dengan baik. Dia adalah penyelamat keluargaku. Baik, Bu. Ayo cepat pulang, buatkan Ranran sup. Ayo. Wah Nyonya, tangan Anda gemetar. Ini karena gembira. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Tidak. Ada apa? Tunggu, aku panggil dokter. Aku ada yang mau bilang. Kamu ngindap apa? Tidak suka aku menciummu? Aku mengenali. Tekan juga tidak apa. Aku bukan. Apa katamu? Bayi. Kamu hamil. Benar atau tidak? Kapan? Seharusnya sebulan yang lalu. Saat kita pertama kali tidur. Pantasan, aku selalu merasa perut panas. Hebat suamiku. Sekali langsung kena. Ranran. Kamu benar-benar mau melahirkan anak untukku? Lahirkan. Kita tidak tanda tangan kontrak lagi? Jangan ingkar. Baik. Tidak ingkar. Tapi, kamu jangan lagi menyembuhkan orang. Tapi aku dokter. Kamu bukan dokter yang benar. Lagi pula nanti, keluargaku semuanya milikmu. Tidak perlu menukar nyawa dengan uang. Kamu yang tidak benar. Ini baru nggak benar. Aku telepon dulu. Gimana? Lebih baik. Kamu bikin aku khawatir setengah mati. Seperti kata bosku. Kamu kan bukan dokter beneran, jangan terima pasien lagi. Muping terus ngomong, nggak malu kamu. Bosku imeng yago banget. Cepet banget udah hamil. Aku juga kayak mimpi. Ayah. Keinginan seseorang terkabul cepet banget, punya anak, dapat duit, dapat suami. Basa-basi loh. Buang Yoko belum balik? Seharusnya sebentar lagi. Ranran, kalau ini yang kamu mau, aku ikhlaskan. Udah orang lain sehari nggak ketemu kayak setahun. Kamu baru sebentar nggak ketemu udah gelisah. Aku pengen kasih tahu kalau aku bisa nyelamatin dia. Aku mau sama dia. Selamanya. Tapi syarat nyelamatin dia harus dapat cintanya dulu. Jalan masih panjang, sis. Aku rasa bagus tuh. Sekalian ada alasan buat tidur sama dia. Lihat tuh kelakuanmu yang murahan, jangan sampai nularin ke anak. Kek. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Bangunin mereka semua. Siap. Tingzi. Tingzi, kamu datang buat nyelamatin aku kan? Cepat selamatin aku. Oh, kamu datang buat nyelamatin mereka. Mana mungkin. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama mereka. Tingjai, kamu kan tunanganku. Sekarang kakakku udah sadar, nanti aku nikah sama siapa? Kakakku yang nentuin. Gu Tingji. Days are opportunities. Plan, brengsek. Diem. Kamu berisik ganggu kakakku, tahu nggak? Jadi, sekarang udah milih belum? Dulu kan kondisi kamu nggak fit. Sekarang kamu udah sehat, aku? Yang penting ada duit buat jajan, kamu tenang aja.
Aku bakal jadi orang yang kalem, jadi background aja buat kamu. Kakak iparmu diperlakukan tidak adil. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Tingzi, jangan sembarangan bertindak. Kami selalu baik padamu, jangan sakiti kami. Gu Tingzi, kita pernah dekat, mau mengangkat senjata padaku? Tingzi. Bos Gu, masih perlu menyisakan nyawa? Guangzhou, apa yang kakakku bisa lakukan, aku juga bisa. Aku bisa jadi mainanmu, bahkan jadi anjing pun bisa. Guangzhou. Kamu pantas? Tempat ini serahkan pada kalian. Bosku. Bos Gu. Kek. Kak, untuk apa bawa aku ke perusahaan? Kek. Terlibat pemalsuan. Investasi palsu. Membentuk klip. Menilep aset perusahaan. Kak, bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Bukti sudah jelas. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Kek. Kak, aku salah, beri aku kesempatan lagi. Ini adalah surat pengalihan saham. Asal kamu tanda tangan. Setiap bulan akan memberimu uang saku yang cukup. Kalau tidak, kamu akan masuk penjara. Kamu mau memindahkan sahamku. Semua ke Linran. Ya. Bukan hanya kamu. Bahkan bagianku. Juga akan diberikan padanya. Kak, kamu gila ya? Ini adalah harta keluarga Gu. Kedepannya, dia akan jadi pemimpin keluarga Gu. Baik kakak. Aku tidak akan bersaing denganmu. Cukup? Linran sudah menyembuhkanmu, istirahatlah dengan baik. Dia saja sudah cukup. Keluarga Gu bukan tidak sanggup menghidupi seorang wanita. Tidak perlu. Tanda tangan. Atau masuk penjara. Harus seperti ini? Baik. Baik, kau memang kejam. Kau benar-benar kakak yang baik untukku. Mulai sekarang Gu Tingzi tidak lagi menjabat. Posisi apapun di grup Gu. Ada yang keberatan? Bukankah sudah kukatakan? Saat rapat, siapapun tidak boleh menerima telepon. Maaf bos Gu, aku akan segera mematikan ponsel. Apa? Baik, aku akan segera ke sana. Potong tangan kaki anak kedua. Kurung dia. Kakak, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Sebelum ayah meninggal, dia juga bilang padaku untuk merawatku dengan baik. Bukan? Mematahkan tangan kakimu. Membuatmu lumpuh selamanya. Aku bisa merawatmu dengan lebih baik. Kakak. Bu, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Baru minum beberapa teguk, ini belum cukup untuk melembabkan tenggorokan. Cucu kesayanganku ini belum juga dapat. Sayang, minum lagi sedikit ya. Ada apa? Perut tidak enak? Tidak apa-apa. Hanya saja ibu dia. Aku yang memaksa Ranran menelepon. Kenapa? Tidak seharusnya kau datang. Bu, aku sedang rapat. Rapatmu lebih penting atau Ranran? Kuberidahu. Seluruh grup Gu, termasuk kau, tidak lebih penting dari cucu kesayanganku. Cucu emas. Bu, Ranran sayang,
Kita tidak perlu membelanya. Pria tidak boleh dimanjakan. Diam saja apa? Cepat ke sini beri sup, cepat. Lihat, bukan pria ini tidak mengerti cinta. Hanya saja dia direbut orang lain. Asal Linran disingkirkan, dia bisa kembali padamu. Obat hampir habis. Kenapa masih ditambah? Sibuk kerja terus, dulu tidak pernah sibuk begini. Aku tidak peduli. Cepat ke sini, temani Ranranku. Jangan banyak alasan. Ada apa, Bu? Anakmu dalam masalah. Kalian! Penculikan itu melanggar hukum. Lepaskan aku. Lepaskan? Hahaha. Jangan harap. Linran, hari ini kau pasti mati. Tenanglah. Tenang? Hahaha. Bagaimana aku bisa tenang? Bertahun-tahun aku menderita penyakit ini. Kau pasti sangat senang melihatku berjuang seperti ini. Wanro, pernahkah kukatakan padamu? Pengobatan ada batasannya, butuh rasa cintamu padaku. Andai kalian baik sedikit saja, apa aku tidak akan menyelamatkanmu? Hah? Bicara manis, saat kau mengobati orang lain, tidak ada batasan. Kenapa hanya dia yang ada? Kurasa kau justru ingin dia mati. Wanro, aku serius. Lepaskan aku akan mencari cara menyembuhkanmu. Pembohong! Mulutmu penuh kebohongan. Kau hanya ingin mengulur waktu, bukan? Percuma! Hari ini, siapapun yang datang, kau harus mati. Hahaha, aku suka melihatmu. Menanjas tersedu-sedu. Hahaha, bom waktu di tubuhmu ini. Saat waktunya tiba, dia akan. Door. Meledak. Kalian gila. Jika ini meledak begitu saja, kalian semua akan mati. Maka mari mati bersama. Sejak aku ditelanjangi dan diarak di jalanan, aku sudah ingin mengajakmu mati bersamaku. Dan Guanyo, aku sangat mencintainya. Tapi dia menghancurkanku. Dia juga harus mati. Bos Gu sudah ditemukan. Chen Sisi, cintamu sangat palsu. Saat Guanyu sakit, di mana kau? Saat dia di kursi roda, di mana kau? Jika dia sembuh, apa masih akan mencintainya? Diam. Kusaruma diam. Pria yang tidak kuinginkan, Chen Sisi, tidak akan menjadi milikmu. Sudah, Sisi. Biarkan dia di sini. Menunggu kematian dalam kesepian. Linran. Dari sakit sampai sekarang, aku hanya menunggu kematian seperti ini. Bagaimana rasanya menunggu kematian seperti ini? Rara, Jangan mendekat. Ada bom di sini, sebentar lagi meledak, jangan mendekat. jangan takut. Aku paling ahli membongkar yang ini. Jangan lepaskan. Ini adalah bom pegas. Mekanismenya sudah kamu aktifkan. Sekarang kalian hanya punya dua pilihan. Pertama, Guanyo, kamu pegang erat bomnya. Linran mungkin masih bisa kabur. Kedua, Linran pegang erat bomnya. Kamu Guanyo bisa selamat. Kalian berdua berdiskusi baik-baik, pilih saja. Hahaha. Lepaskan, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Lepaskan, kamu dengar tidak? Guangyo.
Guang Yo. Guang Yo, kamu dengar tidak? Ran Ran. CPAT. Ran Ran. Bosku. Ran-ran. Ran-ran jangan menangis. Sejak kecil aku lemah dan sering sakit, kamu yang menarikku. Keluar dari kegelapan, memberiku harapan, dan kita juga punya anak. Kamu harus hidup dengan baik. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menyelamatkannya? Kenapa? Ran Ran. Tenanglah. Kenapa? Tenanglah, Guangzhou Padmo. Tidak ada nilai cinta. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Kamu akan mengorbankan dirimu sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kalau dia tidak mencintaiku, kenapa dia menyelamatkanku? Kenapa dia mau mati untukku? Aku tidak percaya. Aku bisa. Jangan tinggalkan aku, baik tidak, bangunlah. Bangunlah. Hari ini adalah hari besar perayaan 100 tahun grup Gu. Katanya hari ini kamu akan menghadapi grup Gu. Membuat penyesuaian besar, ya? Ya. Aku sudah memindahkan semua saham ke atas nama Lin Ran. Mulai sekarang, dia adalah pemegang saham terbesar di grup Gu. Bos Gu, apa yang membuat Anda mengambil keputusan seperti ini? Ini adalah warisan generasi keluarga Gu selama bertahun-tahun. Warisan sebagai mahar. Dia pantas mendapatkannya. Netizen kali ini sangat antusias. Hanya dalam 10 menit, komentar sudah mencapai ratusan juta. Bos Gu, netizen sangat penasaran untuk anak pertama Anda. Apa yang ingin Anda katakan padanya? Aku sangat menantikan kelahiran anak ini. Dia adalah kelanjutan hidupku, harapan masa depan, dan bukti cinta kita. Ran-ran, terima kasih telah memberiku semua kebahagiaan ini. Aku menyayangimu.